Nah, untuk bab yang ke-9, yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan, kita membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama, ada bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang kedua, itu perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Yang ketiga, ada fungsi produksi. Yang keempat, ada teori produksi dengan satu faktor berubah. Dan yang terakhir, ada teori produksi dengan dua faktor berubah. Untuk pokok bahasan yang pertama itu bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Itu ada 3. Yang pertama itu perusahaan perseorangan. Yang kedua perusahaan perkongsian atau firma. Yang ketiga itu perseroan terbatas atau PT. Nah, untuk perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian, tetapi sumbangannya kepada keseluruhan produksi nasional tidaklah terlalu besar atau jauh lebih kecil dari perusahaan perseroan terbatas. Karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak begitu besar dan begitu pula halnya dengan hasil produksi dan penjualannya. Keuntungan terpenting dari perusahaan perseroan ini adalah kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki pemiliknya. Ia sepenuhnya menguasai perusahaan tersebut dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggapnya akan menguntungkan usahanya. Namun, kelemahannya dari perusahaan perseorangan adalah modalnya kecil dan sukar untuk memperoleh pinjaman. Untuk contoh dari perusahaan perseroan itu ada toko kelontong, ada penjual sate atau restoran dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu perusahaan perkongsian atau firma. Nah, organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk secara bersama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati. Untuk modal perusahaan dikumpulkan dari anggota-anggota perkongsian itu. Ada kalanya mereka juga meminjam modal dari lembaga-lembaga keuangan. Tapi di samping kemungkinan memperoleh modal yang lebih banyak, kebaikan lain dari perusahaan perkongsian adalah tanggung jawab bersama di dalam menjalankan perusahaan. Setiap anggota perkongsian mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan. Untuk yang ketiga itu perseroan terbatas atau PT. Nah, dari segi jumlah, produksi, dan hasil yang dilakukannya, organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas ini adalah bentuk perusahaan yang paling penting. Di negara-negara maju, sebagian besar hasil produksi nasional diciptakan oleh perusahaan seperti ini. Nah, perusahaan-perusahaan besar kebanyakannya berbentuk perseroan terbatas atau PT. Untuk kelebihannya itu yang paling terpenting dari PT itu adalah di dalam kemampuannya memperoleh modal. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modalnya itu secara saham atau suatu bentuk surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya adalah menjadi salah seorang pemilik perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Ada juga bentuk lain dari organisasi perusahaan. Itu yang pertama itu perusahaan milik negara dan yang kedua adalah perusahaan koperasi. Untuk perusahaan milik negara ini biasa dikenal sebagai nama BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pada umumnya, perusahaan negara dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas atau PT. Perbedaannya itu terletak pada pemilikan perusahaan tersebut, yaitu saham-saham dari perusahaan negara adalah dimiliki oleh pemerintah. Jadi, pengurus perusahaan juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Nah, untuk yang kedua, itu perusahaan koperasi, yaitu perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Perusahaan koperasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Pokok bahasan yang kedua itu perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Di dalam teori ekonomi, berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha
yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Nah, untuk tujuan itu, ia menjalankan usaha yang bersamaan, yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara yang seefisien mungkin, sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang dari sudut ekonomi itu dipandang sebagai cara yang paling efisien. Nah, kemudian gimana sih cara mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan itu? Sebelumnya, keuntungan atau kerugian itu adalah perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Kalau untuk keuntungan itu bisa diperoleh apabila hasil penjualan itu melebihi biaya produksi, sedangkan kerugian itu diperoleh apabila hasil penjualan itu kurang dari biaya produksi. Nah, keuntungan yang maksimum itu bisa dicapai gimana sih? Itu bisa dicapai itu apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Gitu. Dan untuk mencapai tujuan itu, memaksimumkan keuntungan itu, produsen harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama itu ada fungsi produksi, yang kedua itu ada peminimuman biaya produksi. Nah, untuk fungsi produksi ini adalah hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Nah, faktor-faktornya itu apa aja sih? Faktor-faktornya itu ada tenaga kerja, ada modal, ada tanah, dan ada keahlian keusahawanan. Kemudian aspek yang kedua yaitu peminimuman biaya produksi. Nah, untuk ini menentukan komposisi faktor produksi yang akan diminimumkan biaya produksi itu produsen perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama itu besarnya pembayaran kepada faktor produksi tambahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua itu besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi yang ditambah tersebut. Kemudian ada jangka waktu analisa. Nah, analisis ke atas kegiatan memproduksi perusahaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek itu kebanyakan faktor produksi itu adalah tetap, hanya tenaga kerja yang harus ditambah. Sedangkan dalam jangka panjang semua faktor produksi itu dapat ditambah atau dapat berubah. Nah, untuk firma dan industri itu dalam teori ekonomi, firma atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, pengertian industri dalam teori ekonomi itu sangat berbeda artinya dengan pengertian industri yang pada umumnya dimengerti oleh masyarakat, oleh orang-orang. Nah, dalam teori ekonomi, istilah industri itu diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau saat bersamaan yang terdapat pada suatu pasar. Yang ketiga adalah fungsi produksi. Fungsi produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi dikenal dengan istilah output. Fungsi produksi dinyatakan dengan rumus Q sama dengan F yang terdiri dari KLRT. Q merupakan jumlah produksi yang dihasilkan. K merupakan modal atau kapital. L merupakan tenaga kerja atau labor. R sumber daya, dan T teknologi. Yang keempat adalah teori produksi dengan satu faktor. Teori produksi dengan satu faktor ini menjelaskan bahwa dalam kegiatan memproduksi hanya terdapat satu faktor yang berubah, faktor lainnya tetap. Misalnya, tenaga kerja yang berubah, otomatis yang lain seperti modal, sumber daya, teknologi tidak berubah atau tetap. Selanjutnya ada hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Maksudnya adalah
Sifat pokok dari hubungan antara faktor produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, maka produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi setelah mencapai suatu tingkatan tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Kemudian hukum hasil lebih ini dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama, produksi total pertambahannya semakin cepat. Tahap kedua, produksi total pertambahannya semakin lambat. Dan tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Kemudian ada rumus fungsi produksi dengan satu input variabel, antara lain ada 2, yaitu produksi marginal dan produksi rata-rata. Produksi marginal itu produksi yang diakibatkan oleh pertambahan 1 tenaga kerja yang digunakan. Rumus dari produksi marginal adalah MP sama dengan alpha TP per alpha L. MP adalah produksi marginal dan alpha TP adalah pertambahan produksi total dan alpha L adalah pertambahan tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah produksi rata-rata. Produksi rata-rata itu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Rumusnya adalah AP sama dengan TP per L. AP adalah produksi rata-rata, TP adalah produksi total, dan L adalah jumlah tenaga kerja. Kemudian ada kurva tentang produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Dalam kurva tersebut terdapat 3 lengkung, yaitu TP, AP, dan MP. Serta ada 3 tahap dalam kurva tersebut. Pada tahap pertama, jumlah tenaga kerja ada 3 dan jumlah produksi yang dihasilkan 410. Dalam hal tersebut, TP cenderung cekung ke atas karena jumlah tenaganya masih kurang dari 3, dan garis lengkung menunjukkan jumlah yang masih tetap, sedangkan pada garis lengkung MP terjadi kenaikan. Kemudian pada tahap kedua, jumlah tenaga kerja ada 3 orang dan jumlah produksi yang dihasilkan menurun menjadi 270 unit. Hal tersebut berarti MP menurun dan TP mulai cenderung ke atas. Sebelum tenaga kerja yang digunakan melebihi 4, produksi marginal lebih tinggi daripada produksi rata-rata. Kemudian pada tahap 3 ini, MP memotong sumbu datar dan setelah itu berada di bawah sumbu datar. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa produksi marginal mengalami angka yang negatif dan TP mulai mengalami penurunan pada tahap tersebut. Hal itu berarti bahwa produksi total berkurang apabila tenaga kerjanya bertambah banyak. Jadi dalam teori produksi dengan 2 faktor berubah ini, yaitu dimisalkan terdapat 2 jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Kita misalkan yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Misalkan pula bahwa kedua faktor produksi yang dapat berubah ini dapat dipertukar-tukarkan penggunaannya, yaitu faktor tenaga kerja dapat menggantikan modal atau sebaliknya. Apabila dimisalkan pula harga tenaga kerja dan pembayaran per unit kepada faktor modal diketahui, analisis tentang bagaimana perusahaan akan meminimumkan biaya dalam usahanya untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu dapat ditunjukkan, sehingga terdapat 2 konsep, yaitu isokuan dan isokos. Selanjutnya isokuan. Kita misalkan seorang pengusaha ingin memproduksi barang 1000 unit. Kita lihat di dalam tabel terdapat gabungan A yang menunjukkan bahwa 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal dapat menghasilkan produksi yang diinginkan tersebut. Gabungan B menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal, dan seterusnya sampai ke yang D. Kurva IQ dalam gambar dibuat berdasarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang terdapat dalam tabel.
Kurva inilah yang dinamakan kurva produksi sama atau isokuan. Ia menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Dalam contoh yang dibuat, tingkat produksi tersebut adalah 1000 unit. Di samping itu, didapati pula kurva IQ2, 3, dan 4 yang terletak di atas kurva IQ. Ketiga kurva lain tersebut menggambarkan tingkat produksi yang berbeda-beda, yaitu berturut-turut dari 2000, 3000, 4000. Masing-masing kurva tersebut menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi yang ditunjukkan. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk membuat analisis tersebut perlulah dibuat garis biaya sama atau isokos. Jadi isokos adalah garis yang menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Dan untuk membuat garis biaya sama atau isokos ini, ada data yang diperlukan. Datanya yang pertama adalah harga dari faktor-faktor produksi yang akan digunakan dan jumlah uang atau dana yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi tersebut. Contohnya yaitu upah tenaga kerja sebesar 10.000, modal 20.000, dan dana yang tersedia 80.000. Di dalam tabel dapat kita lihat kombinasi dari tenaga kerja dan modal untuk memproduksi suatu barang dengan dana 80.000. Uang tersebut apabila digunakan untuk memperoleh modal saja akan memperoleh 4 unit. Dan apabila digunakan untuk memperoleh tenaga kerja saja akan memperoleh 8 unit. Di kurva garis TC menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan dana 80.000. Seterusnya, di titik A pada TC menunjukkan dana sebanyak 80.000 dapat digunakan untuk memperoleh 2 unit modal dan 4 pekerja. Dalam gambar ditunjukkan beberapa garis biaya sama yang lain, yaitu TC1, 2, dan 3. Garis itu menunjukkan biaya sama apabila jumlah yang tersedia adalah 100.000, 120.000, dan 140.000. Selanjutnya memaksimumkan produksi dan meminimumkan biaya. Kita misalkan upah tenaga kerja 10.000, modal 15.000, dan biaya atau dana yang tersedia 300.000. Dengan uang 300.000, produsen dapat membeli satu jenis faktor produksi saja, misal modal. Maka produsen akan mendapat 20 unit modal. Atau produsen dapat membeli faktor produksi tenaga kerja saja, maka produsen akan mendapat 30 unit tenaga kerja. Di dalam tabel dapat kita lihat gabungan-gabungan dari faktor tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan suatu produksi dengan biaya 300.000. Jadi manakah gabungan yang akan memaksimumkan produksi? Di kurva garis biaya TC2 menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan uang yang tersedia. Terdapat 5 titik yang terletak pada berbagai kurva produksi sama yang merupakan titik perpotongan atau titik persinggungan dengan garis TC2 yaitu titik A, B, C, dan E. Dari kelima titik ini, titik E terletak di kurva produksi sama yang paling tinggi, yaitu kurva produksi sama pada tingkat produksi sebanyak 2.500 unit. Ini berarti gabungan yang berada di titik E akan memaksimumkan jumlah produksi yang dapat dibiayai oleh uang sebanyak 300.000. Gabungan tersebut terdiri dari 12 unit modal dan 12 unit tenaga kerja. Contohnya yaitu upah tenaga kerja sebesar 10.000, modal 20.000, dan dana yang tersedia 80.000. Di dalam tabel dapat kita lihat kombinasi dari tenaga kerja dan modal untuk memproduksi suatu barang dengan dana 80.000. Uang tersebut apabila digunakan untuk memperoleh modal saja akan memperoleh 4 unit. Dan apabila digunakan untuk memperoleh tenaga kerja saja akan memperoleh 8 unit. Di kurva garis TC menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan dana 80.000.
Seterusnya, di titik A pada TC menunjukkan dana sebanyak 80.000 dapat digunakan untuk memperoleh 2 unit modal dan 4 pekerja. Dalam gambar ditunjukkan beberapa garis biaya sama yang lain, yaitu TC 1, 2, dan 3. Garis itu menunjukkan biaya sama apabila jumlah yang tersedia adalah 100.000, 120.000, dan 140.000. Kemudian ada studi kasus, kita mengambil dari PT Karisma Baru Indonesia yang merupakan produsen sepatu di Jalan Raya Guyangan, Bogor, Kabupaten Nganjuk. PT Karisma Baru Indonesia ini merupakan perusahaan cabang dari perusahaan sepatu yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Industri sepatu merupakan industri yang mempunyai peluang dan prospek pasar yang baik karena sepatu adalah salah satu produk yang tidak hanya ditunjukkan untuk permintaan dalam negeri tetapi juga dikembangkan untuk pasar ekspor. Dengan segmentasi pasar dalam negeri dan luar negeri, PT Karisma Baru Indonesia dituntut untuk mampu bersaing ketat dan mampu memberikan produk yang terbaik kepada konsumen agar dapat mengalahkan pesaingnya. Faktor-faktor produksi sepatu ini tentunya memerlukan faktor-faktor produksi yang menunjang seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku yang merupakan selain skill. Modal merupakan segala finansial yang digunakan untuk awal proses produksi mulai dari bahan baku sampai gaji pegawai. Faktor-faktor produksi sepatu ini tentunya memerlukan faktor-faktor produksi yang menunjang seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku yang merupakan selain skill.